Banyak yang bilang bahwa Redmi sekarang bukan kayak Redmi yang dulu. Dan akhirnya saya sependapat dengan statement itu. Dulu saat seseorang membeli HP Redmi, mereka sangat percaya diri karena mendapatkan HP dengan harga murah, tapi spesifikasi dan fiturnya sangat meyakinkan. Dibandingkan dengan tahun ini, orang-orang mungkin berpikir bahwasanya brand Infinix menjadi pilihan alternatif. Seri Redmi mungkin jadi pilihan kedua atau ketiga. Oh iya, bagi yang belum tahu, HP yang saya pegang ini adalah Redmi Note 14 4G. Build quality-nya masih sama dengan Redmi yang lain, menggunakan frame dan tutup belakang berbahan plastik. Dan yang saya heran, kenapa desain mengotak seperti ini masih dipertahankan bahkan sampai sekarang. Padahal secara kenyamanan kurang menurut saya. Dan ini bagian yang bikin kurang estetik dari HP ini, yaitu layarnya kurang selaras dengan frame. Agak sedikit menonjol, termasuk bezelnya yang tidak begitu tipis coy. Sisi samping sih udah oke ya, tapi untuk sisi jidat dan dagu menurut saya masih kalah dengan Infinix seri Note coy. Kalau dilihat dari desain belakang saya rasa cukup oke lah. Nggak jelek-jelek amat coy, kesannya sederhana, simple. Tapi entah kenapa soal desain saya malah lebih suka Redmi Note 13 coy. Dan kalau kalian tahu setup kameranya yang berjumlah 3 ini menurut saya useless guys, ora kanggo blas, alias gimmick yang digunakan hanya satu kamera saja, yaitu kamera utama. Untuk lebih jelasnya nanti saya sampaikan di segmen kamera. Dan kira-kira beginilah penampakan dusnya. Di bagian belakang ada beberapa fitur dan spesifikasi. Yang pertama AI kamera, kemudian baterai sebesar 5500, kemudian chipset MediaTek Helio G99, refresh rate sampai 120Hz, dan fingerprint in display. Bagi kalian yang minat, ini saya jual ya, murah saja, 2 juta pas, tidak nego. Dan apa yang akan kalian dapatkan di harga segitu? Yang pertama tentu saja boxnya. Di dalam box kalian akan menemukan, bentar, tak buka dulu guys. Oke, ini ada beberapa, ada kartu garansi, kartu ucapan terima kasih, buku panduan, dan juga softcase hitam ya. Cuman itu saja. Oke, kita taruh sini dulu. Dan kemudian selanjutnya yang akan kalian dapatkan tentu saja adalah HP-nya. Untuk kondisi masih sangat mulus sekali karena pemakaian baru seminggu coy. Pembelian tanggal 20 bulan Mei tahun 2025. Ini ada nota pembeliannya, bisa kalian lihat ya. Tunggu bentar, saya close up dulu. Nah ini dia pembeliannya tanggal 20 Mei. Dan doi beli di harga 2.550. Kemudian selanjutnya tentu saja kalian akan mendapatkan satu buah unit charger sebesar 33 watt. Charger belum pernah kepake sama sekali coy, masih bungkusan plastik cuy. Gimana? Hanya 2 juta. Daripada beli unit baru ya kan, ngirit banyak gitu. Oke, penampakan HP-nya kira-kira seperti ini, Redmi Note 14 4G. Dan ini varian internalnya 256GB guys. Dan jika kalian berminat silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian layarnya. Masih sama dengan seri Redmi sebelumnya. HP ini dibekali layar dengan panel AMOLED coy, dengan resolusi Full HD+. Untuk layarnya sendiri cukup lebar guys, bentang layar 6,67 inch. Tapi sayangnya HP ini tidak dibekali fitur HDR. Artinya video yang dihasilkan dari HP ini tidak sebagus HP yang memiliki fitur HDR coy. Bagi yang belum tahu, fitur HDR ini untuk meningkatkan kualitas gambar ya. Tapi menurut saya perbedaannya tidak terlalu signifikan sih. Kualitas layarnya masih bagus kok. Bahkan di luar ruangan sekalipun kalian tetap bisa menikmati kualitas layar dari HP ini. HP ini juga dibekali fitur dual speaker stereo. Kira-kira suaranya seperti ini. Gimana output suaranya guys, mantap gak? Dan sayangnya HP ini hanya bisa memutar video sampai resolusi 2K saja coy, nggak bisa 4K. Dan kalau bicara soal refresh rate, hampir semua HP sekarang refresh rate-nya itu 120Hz. Meskipun HP itu harganya 1 jutaan. Jadi kalau HP ini menggunakan refresh rate yang sama 120Hz, saya rasa bukan suatu kelebihan. Tapi tetap saja ya, soal refresh rate HP ini lebih bagus dari iPhone 16 yang hanya 60Hz. Dan karena ini HP Xiaomi, maka fitur refresh rate yang sampai 120Hz bisa diaplikasikan di semua aplikasi. Gimana coy? Mantap gak tuh? Brand seperti Infinix atau Samsung nggak bisa seperti ini.
Kalau untuk merek Oppo setahu saya bisa ya. Untuk Vivo bisa atau enggak saya lupa guys. Coba bagi yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Coba bantu saya guys, HP apa saja yang bisa mengaktifkan fitur refresh rate tertinggi di semua aplikasi? Silahkan bantu jawab dengan tulis di kolom komentar ya. Dan sekedar mengingatkan, HP ini saya jual ya hanya 2 juta. Kalian sudah bisa mendapatkan Redmi Note tipe 4G yang harganya di official store sekarang menyentuh harga 2,5 jutaan. Kalau kalian lihat di situs resminya Xiaomi ya, HP ini terdapat dua varian, yaitu internal 128 dan internal 256 GB. Harganya tentu saja berbeda. Internal 256 sedikit lebih mahal dibandingkan dengan yang 128 coy. Ini coba saya tunjukkan ya, kita pilih warna apa, kemudian kapasitasnya berapa, dan kalian bisa melihat harganya. Untuk varian internal 128 dibanderol seharga 2,4 juta coy. Sedangkan untuk kapasitas internal 256 GB dibanderol seharga 2,6 juta. Oke, sekarang kita bicara soal spesifikasinya. HP ini menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Dan bagi yang belum tahu, ini chipset sudah lama coy. Dikeluarkan pada tahun 2022. Heran saya, kenapa pakai chipset jadul? Nggak chipset terbaru aja. Mungkin bisa pakai opsi Snapdragon 6S Gen 4 atau Gen 3 itu ya, lupa saya. Ya meskipun chipset ini nggak buruk-buruk amat sih, skor Antutunya bisa sampai 400 ribuan juga kok. Dan salah satu alasan kenapa chipset ini masih digunakan bahkan di tahun ini 2025, karena di samping harganya yang murah, chipset ini bisa memenuhi kebutuhan game ringan atau editing ringan coy. Tapi sayangnya untuk tes grafis hanya mentok di 11 fps untuk settingan tertinggi. Chipset tipe ini Helio G99 secara performa memang cukup bisa diandalkan ya. Untuk buka tutup aplikasi terasa smooth dan ringan, biarpun sedikit ada lag, tapi ya dinikmatin aja lah, harga 2 juta gitu. Tapi kalau kalian yang sering menggunakan HP flagship kemudian beralih ke HP ini, saya rasa akan butuh waktu untuk beradaptasi. Oke, selanjutnya kita bahas soal kameranya coy. Di awal segmen tadi, saya bilang kamera HP ini useless. Saya akan menjelaskan lebih rinci. Jadi HP ini mempunyai 3 buah lensa kamera, yaitu lensa utama, kemudian lensa makro, dan juga deep sensor. Secara teori, HP ini punya 3 buah kamera, tapi yang kepake cuma 1. Kenapa nggak dibikin 2 buah lensa saja, tapi dengan kamera ultrawide misalnya? Siapa sih manusia yang butuh kamera makro? Emang kalian mau setiap mengambil foto harus mengaktifkan kamera makro dulu? Jadi fungsi dari 2 buah lensa lainnya ini kayak gimmick coy. Untuk kamera, ada satu hal yang bikin saya heran, yaitu HP ini menyediakan fitur zoom sampai 20 kali. Yang cukup mengherankan, hasilnya cukup detail coy. Untuk perekaman video hanya sampai di Full HD 60 fps. Sayangnya untuk mode 60 fps belum bisa mendukung stabilisasi. Untuk hasil foto kira-kira seperti ini ya, bisa kalian lihat. Untuk hasilnya silahkan kalian nilai sendiri. Dan ini hasil yang saya maksud tadi, bisa ngezoom sampai 20 kali. Ini 2 kali ya. Kemudian perhatikan, ini saya zoom di 5 kali. Kemudian berikutnya, ini 10 kali. Kemudian saya close up lagi, ini 15. Dan yang terakhir, ini adalah hasil dari zoom ke 20 kalinya. Dan berikut hasil mode potretnya, kira-kira seperti ini. Gimana menurut kalian guys? Kemudian kita beralih ke perekaman video. Ini saya set di 1080 60 fps. Goyang-goyang parah, enggak stabil sama sekali. Tapi berbeda hasilnya saat saya ubah ke mode 30 fps. Videonya agak lebih stabil daripada di 60 fps coy. Dan berikutnya perekaman menggunakan kamera depan. Kira-kira hasilnya seperti ini.
Jadi gimana guys menurut kalian, di harga 2 juta worth it gak HP ini untuk dibeli? Sekali lagi, HP ini saya jual. Bagi yang berminat silahkan bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Bisa dibeli langsung atau melalui link Tokopedia. Tapi harganya gak segitu guys, karena ada biaya layanan for merchant. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.